Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Yusi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, yaitu tentang pembelahan sel. Jika minggu lalu kita sudah membahas tentang substansi genetika, maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan, kita akan membahas tentang pembelahan sel yang terdiri dari pembelahan amitosis, mitosis dan meiosis, serta gametogenesis. Tapi kita batasi dulu ya, untuk pembahasan kali ini Ibu hanya akan memberikan penjelasan bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu pembelahan amitosis, mitosis, dan meiosis. Baiklah, sebelum kita membahas ke sana, Ibu akan terangkan terlebih dahulu bahwa sel-sel di dalam tubuh tumbuh dan berkembang untuk membentuk sel baru pembentuk jaringan atau mengganti sel-sel yang telah rusak. Nah, sel-sel itu bertambah dengan melakukan pembelahan sel. Dari 1 menjadi 2 sel, dari 2 menjadi 4, dan seterusnya. Sel yang terbentuk biasanya memiliki sifat yang sama dengan sel sebelumnya atau sel induknya. Akan tetapi, terdapat sel-sel yang membelah diri, namun memiliki sifat yang berbeda dengan sel induknya. Dan hal ini merupakan inti dari proses pewarisan sifat kepada keturunannya. Bagaimanakah pembelahan sel itu terjadi? Bagaimana pewarisan sifat terjadi melalui pembelahan sel? Nah, agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, marilah kalian simak ya penjelasan dari Ibu berikut ini. Nah, pembelahan sel itu terjadi baik pada sel prokariotik maupun pada sel eukariotik. Kalian mungkin masih ingat ya perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik, Ibu ingatkan kembali ya, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran sel ataupun membran inti. Nah, pembelahan pada sel prokariotik dikenal dengan pembelahan amitosis. Baik, kita simak dulu ya pembelahan amitosis terlebih dahulu. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya tahap-tahap pembelahan, nah pembelahan sel itu dibagi menjadi 3 ya. Ada amitosis, ada mitosis, dan ada meiosis. Nah, kita bahas yang pertama tadi, pembelahan amitosis. Nah, pembelahan amitosis ini merupakan pembelahan sel yang paling sederhana. Nah, terjadi pada organisme prokariotik. Nah, pada pembelahan amitosis ini tidak mengenal tahapan-tahapan dalam proses siklus hidupnya. Jadi, hampir seluruh siklus sel prokariotik itu adalah interfase. Berbeda nanti dengan pembelahan pada mitosis dan meiosis. Nah, pada prokariotik ini biasanya pembelahannya hanya siklusnya adalah interfase. Nah, contohnya ditemukan pada sel bakteri, pada protozoa, pada ganggang bersel 1. Nah, itu ya, dengan biasanya melakukan pembelahannya adalah pembelahan biner. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis ini adalah pembelahan yang menghasilkan sel anak yang dapat membelah lagi. Ya, jadi pembelahan ini bertahap dan terjadi pada sel tubuh ataupun sel somatis. Nah, biasanya pada proses mitosis ini terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan ataupun reproduksi aseksual ya. Nah, jumlah kromosom sel anakannya adalah 2N untuk mitosis ini atau disebut dengan diploid. Siklus selnya terdiri atas 2 fase. Yang pertama adalah fase pertumbuhan atau interfase, dan yang kedua adalah fase pembelahan ataupun mitosis. Nah, pembelahan mitosis juga terdiri atas 4 tahapan yang biasanya disingkat dengan promat, yaitu profase, metafase,
anafase, dan telopase. Nah, tadi pada fase pembelahan ini terdapat tahapan antara yang merupakan periode antara mitosis yang satu dengan yang lain. Nah, tahapannya itulah yang disebut dengan tahap interfase atau fase pertumbuhan. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu interfase. Nah, biasanya orang-orang salah persepsi bahwa interfase itu merupakan fase istirahat. Nah, itu adalah salah ya. Konsepnya salah kalau seperti itu. Justru pada saat interfase ini itu bukan tahap istirahat, melainkan tahap yang sangat aktif dalam melakukan metabolisme sel. Nah, pada saat interfase, sel tidak menunjukkan adanya perubahan morfologi, tetapi si sel itu aktif melakukan metabolisme. Nah, pada tahap interfase ini aktivitas kromosom tidak terlihat karena terbentuk benang-benang kromatin yang sangat halus. Jadi sel anak yang baru terbentuk itu sudah melakukan metabolisme. Nah, kita lihat interfase ini terdiri atas 3 fase. Yang pertama adalah pertumbuhan primer atau disebut juga dengan gap 1 atau fase tumbuh pertama atau G1. Lalu yang kedua adalah sintesis, lambangnya S, dan yang kedua adalah gap 2 atau fase tumbuh kedua atau G2 yang biasa disebut dengan pertumbuhan sekunder. Nah, itu adalah pada interfase atau fase pertumbuhan. Lalu kita lanjutkan dengan yang mitosisnya ya, fase pembelahan mitosis yang terdiri dari 4 fase yang disingkat dengan proma tadi. Kita bahas yang pertama, yaitu profase. Nah, profase ini merupakan tahapan awal dari pembelahan mitosis. Nah, biasanya pada profase ini benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Kalian bisa lihat di sini gambarnya ya. Jadi benang-benang kromatidnya memendek dan menebal membentuk kromatid. Kromatidnya berpasangan membentuk kromosom. Ya. Membran nukleus dan nukleolus akan menghilang. Nah, pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Nah, sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai benang pancaran atau aster. Itu pada tahap profase. Nah, selanjutnya adalah tahap metafase. Pada tahap metafase ini, kromosom bergerak menuju ke bidang ekuator. Ya, si kromosomnya bergerak menuju ke bidang ekuator. Kemudian menggantung pada benang spindel melalui sentromer. Jadi di sini kalian bisa lihat terbentuk benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas. Kromosomnya berada di daerah ekuator, ya, ini ekuator. Kromosomnya berada di daerah ekuator. Nah, setiap kromosom ini masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Nah, pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindelnya. Nah, nanti pada tiap-tiap sel anakan akan mendapatkan 1 kromatid. Itu pada tahap metafase. Selanjutnya tahap anafase. Nah, pada tahap anafase ini benang-benang spindelnya memendek, ya, benang-benang spindel memendek, kromatid menuju kutub yang berlawanan. Nah, kalian bisa lihat di sini si kromatidnya menuju kutub yang berlawanan dan mulai terjadi sitokinesis atau sitokinesisnya dimulai. Ya. Nah, jumlah benang kromosom yang menuju ke kutub yang satu sama dengan yang menuju ke kutub yang lain. Jadi ini akan sama jumlah kromosomnya antara yang kutub sebelah kanan dengan kutub yang sebelah kiri. Itu pada tahap anafase. Jadi terjadi penarikan dan pemendekan benang spindel. Lalu yang terakhir adalah tahap telopase, ya, ini merupakan tahap akhir dari pembelahan. Nah, pada proses ini, pada tahap ini, benang-benang kromosom sudah berada di daerah kutub masing-masing. Ya, si kromosomnya sudah ada di daerah kutub masing-masing. Semakin lama semakin menipis, membran nukleusnya mulai terbentuk, nukleolus mulai muncul kembali, dan pada bidang ekuator terjadi penebalan plasma sehingga membagi menjadi 2. Ya,
ini pada tahap telopase. Jadi di sini akan terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Sitokinesisnya selesai, terbentuklah 2 sel anakan. Nah, ini pada fase pembelahan yang terakhir, yaitu pada tahap telopase. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu tentang pembelahan meiosis ya, atau pembelahan reduksi. Nah, pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induknya. Jadi kalau yang tadi pembelahan meiosis itu jumlah sel anaknya sama dengan jumlah sel induk, kalau pada pembelahan meiosis jumlah sel anak setengah dari kromosom sel induknya. Nah, pembelahan meiosis ini bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu sel diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel haploid. Jadi asalnya 2N asalnya diploid menjadi haploid. Asalnya 1 dalam bentuk diploid akan menghasilkan 4 sel dalam bentuk haploid atau N. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis ya. Jadi sama, ada fase interfase terlebih dahulu. Nah, kita lihat pada pembelahan meiosis interfasenya ya, sel mempersiapkan diri untuk membelah secara meiosis saat mengalami fase G1 atau pembelahan primer, lalu fase sintesis, dan fase G2 atau pembelahan sekunder dari interfase. Seperti ini ya. Nah, tahapannya. Nah, selama interfase, sel tumbuh ke ukuran dewasa dan menyalin DNA-nya. Oke. Nah, kita lihat pada meiosis ini ada profase 1, ada metafase 1, ada anafase 1, dan ada telofase 1. Kita bahas yang pertama dulu, profase 1. Nah, pada profase 1 ada tahapannya, ada tahap leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Nah, leptoten itu kromatin membentuk kromosom yang terlihat sebagai benang tunggal yang tidak berpilin pada tahap leptoten. Sedangkan tahap zigoten ini adalah kromatid homolog saling berpasangan. Ya, kromatid homolog saling berpasangan. Sentrosom terbelah 2 menjadi sentriol dan bergerak ke kutub berlawanan. Sedangkan tahap pakiten atau pakinema itu masing-masing kromosom homolog menggandakan diri menjadi 4 kromatid. Nah, pada tahap pakiten ini sering terjadi rekombinasi gen melalui proses perpindahan silang. Lalu yang keempat ada tahap diploten, di mana pada tahap diploten ini kromatid membesar dan lengan-lengannya akan memisahkan diri, sehingga pada tahap ini sering terjadi kiasma atau lengan kromosom saling bersilangan dan lengket. Lalu yang terakhir ada tahap diakinesis, yaitu nukleolus atau membran inti akan hilang dan sentriol bergerak ke masing-masing kutub serta membentuk benang-benang spindle. Nah, itulah tahap profase 1. Kita lanjutkan ke metafase 1. Pada metafase 1, pasangan kromosom homolog itu akan mengatur diri ke daerah ekuator. Jadi artinya di sini si kromosom itu yang homolog akan mengatur diri ke bidang ekuator ya, dengan sentromer mengarah ke kutub. Nah, ini ya. Nih, seperti ini. Ini pada metafase 1. Tiap-tiap kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromer. Nah. Selanjutnya anafase 1. Nah, kromosom homolog ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga tetrad berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, bisa dilihat gambarnya. Nah, di sini membran sel mulai melekuk ke bagian tengah, di bagian tengah ya. Tujuan anafase ini yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Lalu telofase 1, nah pada tahap ini terbentuk membran nukleus melalui proses sitokinesis. Nah, tahap ini terbentuk 2 sel anak,
setiap sel anak mengandung N kromosom atau haploid kromosom, sehingga pada akhir telopase 1 terbentuk 2 sel anak yang haploid. Ya. Nah, pada telopase 1 ini terbentuk nukleolus, ya, mulai terbentuk nukleolus. Nah, ini bisa kalian lihat gambarnya. Ini pada telopase 1. Kita lanjutkan pada meiosis yang kedua sekarang. Meiosis yang kedua dimulai dari profase 2. Nah, pada profase 2 ini terbentuk benang kromatin menebal, ya. Jadi si benang kromatinnya menebal dan memendek, kemudian membentuk kromosom. Nah, ini ya. Jadi benang kromatin menebal dan memendek sehingga terbentuk kromosom. Pada tahap ini tidak terjadi proses penggandaan kromosom, sehingga jumlah sel kromosomnya tetap. Nah, biasanya pada profase ini waktunya lebih singkat dibandingkan tahap lain. Lalu yang kedua ada metafase 2. Nah, setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid tertarik ke bidang ekuator. Nah, ini ya, ini tertarik ke bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindel, salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Lalu kita lihat selanjutnya pada tahap anafase yang kedua. Pada tahap anafase kedua, kalian lihat di sini spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Ini ya. Nah, ini. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Nah, pada akhir anafase membran sel mulai melekuk. Ya. Lalu yang terakhir adalah telopase 2, di mana pada telopase 2 ini kromosom sampai di kutub, ya, kromosomnya sampai di kutub membentuk membran inti. Ya, di sini kromatin di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin, membran nukleus dan inti haploid terbentuk, kromosomnya menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan yang haploid. Jadi akhir dari telopase ini akan diikuti oleh proses sitokinesis sehingga akan terbentuk 4 sel anak haploid. Demikian untuk pertemuan kali ini yang Ibu bisa jelaskan terkait dengan pembelahan sel. Nanti di minggu depan kita lanjutkan dengan materi gametogenesis pada sel hewan dan manusia. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih.